Selamat pagi, semoga kita tetap dalam keadaan sehat dan tetap dalam perlindungan Tuhan. Kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu karakteristik gelombang mekanik ya. Kalau pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang jenis-jenis gelombang mekanik. Hari ini kita akan membahas tentang karakteristik gelombang mekanik. Yang pertama, pemantulan gelombang. Pemantulan gelombang dapat kita amati melalui tali yang direntangkan dan salah satu ujungnya diikat erat dengan tempat lain. Yang pertama. Yang kedua, selingki direntang panjang di lantai dan juga tangki riak. Gelombang transversal pada selingki dapat dipantulkan. Begitu juga gelombang longitudinal. Berarti pemantulan terjadi pada gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Nah, gelombang pantul ada istilah ya, gelombang pantul ini merupakan bidang singgung pada muka gelombang yang ditimbulkan tiap titik pada muka gelombang datang. Dalam hal ini berlaku hukum Snellius tentang pemantulan, yaitu sudut datang I sama dengan sudut pantul atau R. Oke, yang kedua, pembiasan gelombang. Apabila gelombang melewati dua medium yang memiliki kerapatan yang berbeda. Apabila gelombang melewati dua medium yang memiliki kerapatan yang berbeda, maka akan terjadi pembiasan. Untuk gelombang, sebagian akan dipantulkan dan sebagian lagi akan diteruskan. Nah, pembelokan berkas gelombang. Nah, pembelokan ya, sering juga pembiasan ini disebut dengan pembelokan. Ini sering disebut dengan refraksi. Contohnya, ketika kita masukkan pensil ke dalam gelas yang berisi air, seolah-olah pensil itu akan patah, terlihat patah ya. Kemudian kalau kita perhatikan kolam tampak dangkal itu semuanya merupakan akibat dari pembiasan gelombang. Kemudian cepat lambat gelombang ketika melewati medium yang berbeda akan memiliki nilai yang berbeda pula, sekalipun frekuensi gelombangnya sama. Ingat, frekuensi gelombang dalam setiap medium yang memiliki kerapatan yang berbeda itu tetap nilainya, tetapi memiliki cepat lambat yang berbeda. Dirumuskan dengan lambda sama dengan V kali T atau V sama dengan lambda per T atau V sama dengan lambda kali F. V di sini cepat lambat gelombangnya, lambda panjang gelombang, T periode, dan F adalah frekuensi. Oke, dalam pembiasan ada hal-hal yang sangat penting, yaitu gelombang merambat dari satu medium ke medium lain. Berarti di sini harus ada dua medium. Sedangkan cepat lambat gelombang dalam masing-masing medium berbeda. Gelombang umumnya mengalami pembiasan. Di sini juga berlaku hukum pembiasan yang diutarakan oleh Snellius, sin I per sin R sama dengan 1/V2 atau sin I per sin R sama dengan N. Karena indeks bias adalah perbandingan kecepatan, maka indeks bias juga merupakan perbandingan panjang gelombang. Ingat, V sama dengan lambda kali T, N sama dengan lambda 1 per lambda 2. Oke, ini hal yang penting yang harus kita ingat ya. Kemudian yang ketiga, interferensi gelombang. Interferensi ini merupakan perpaduan dua buah gelombang yang koherens ya. Perpaduan dua buah gelombang yang koherens. Koherens di sini artinya adalah gelombang memiliki beda fase yang tetap. Pola supervisi gelombang adalah pola-pola dari interferensi dua gelombang. Kadang di sini menimbulkan bukit atau lembah. Begitu nanti selanjutnya ya. Kemudian difraksi gelombang. Sifat umum khas yang dimiliki gelombang adalah peristiwa difraksi atau lenturan. Berdasarkan hasil pengamatan, gelombang dapat melentur dan membelok jika melewati celah. Berarti difraksi terjadi apabila melewati celah. Semakin sempit celahnya ya, maka lenturan itu akan semakin jelas terlihat. Ini sering bisa kita amati pada cahaya. Ketika cahaya melewati celah yang sangat sempit ya. Ini pun akan kita bahas selanjutnya pada gelombang cahaya.
Kemudian dispersi gelombang. Dispersi gelombang adalah perubahan bentuk gelombang ketika merambat melalui satu medium. Medium yang dilewati ketika gelombang tidak bergantung pada panjang maupun frekuensi gelombang itu disebut medium dispersif. Berarti harus melewati medium dispersif baru terjadi dispersi gelombang ya. Kemudian yang terakhir polarisasi gelombang. Polarisasi merujuk pada arah getaran gelombang yang dapat diserap. Berarti polarisasi ini sering juga disebut dengan penyerapan. Nah, jenis-jenis polarisasi ada polarisasi karena refleksi. Di sini pemantulan akan menghasilkan cahaya terpolarisasi jika sinar pantul dan sinar biasnya membentuk sudut 90 derajat. Nah, apabila penjumlahan sinar pantul dengan sinar bias 90 derajat, maka terjadi polarisasi karena refleksi. Kemudian polarisasi karena pembiasan ganda. Jika seberkas cahaya dilihatkan pada kaca, kelajuan cahaya yang keluar akan sama ke segala arah. Itu akibat dari indeks bias cahaya itu sama, ya. Tapi kalau cahaya melalui bahan dengan indeks bias ganda akan mengalami pembiasan dalam dua arah yang berbeda. Sebagian berkas akan memenuhi hukum Snellius, kemudian sebagian lagi tidak memenuhi hukum. Makanya dikatakan di sini pembiasan ganda, ya. Kemudian polarisasi karena absorpsi selektif. Polarisasi jenis ini dapat terjadi dengan bantuan kristal polaroid. Bahan polaroid bersifat meneruskan cahaya dengan arah getar tertentu dan menyerap cahaya dengan arah getar yang lain. Jika cahaya alami tidak terpolarisasi yang jatuh pada polaroid pertama memiliki intensitas I0, maka cahaya terpolarisasi yang melewati polarisator adalah I1 sama dengan setengah I0. Nah, itu saja ya materi kita hari ini. Semoga dipahami. Untuk pertemuan selanjutnya pada gelombang bunyi dan gelombang cahaya, kita akan membahas kembali karakteristik dari gelombang-gelombang tersebut. Apa sebenarnya kaitan dengan gelombang cahaya ataupun gelombang bunyi, gitu ya. Oke, tugas kamu tuliskan penerapan dari karakteristik gelombang mekanik dalam kehidupan minimal 5 dan dibuat juga penjelasannya. Supaya lebih mantap, dibuat juga sumbernya dari mana. Ini ya, sekali lagi tugasmu tuliskan penerapan dari karakteristik gelombang mekanik dalam kehidupan minimal 5 dan dibuat penjelasannya. Nah, demikian materi kita hari ini. Tetap semangat, sekalipun belajar jarak jauh. Jangan berhenti berlatih, jangan berhenti mencari pembahasan dari karakteristik ini dari sumber-sumber yang lain. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa menggunakan masker ketika keluar dari rumah, mencuci tangan setelah selesai melaksanakan aktivitas, jaga jarak, dan stay at home. Tuhan Yesus memberkati.